di situ? Ya, kita pulang. Selamat pagi deh. Pagi Kak. Oke, jadi sebelum kita mau mulai sesi wawancara, jadi kita mau perkenalan dulu ya supaya lebih kenal lagi. Boleh adik perkenalkan dulu namanya, kelas berapa, terus umurnya berapa, terus kalau di dalam keluarga kamu anak keberapa? Nama saya Anissa Saudara, saya kelas 9. Saya di keluarga anak ketiga dan 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara, berarti anak terakhir ya? Oke. Jadi siapa kan namanya? Anissa. Anissa Saudara. Oh, nanti panggilannya Anissa aja ya. Oke, kalau Anissa udah perkenalan, kami juga perkenalan ya. Nama kakak Dina. Nama kakak Dina. Nama kakak Ayu. Nama kakak Mita. Nama Nania. Oke, Nade, di sini kami mau wawancarain Ade karena ada tugas mata kuliah kakak yang kakak-kakak di sini mata kuliah bimbing konseling populasi. Jadi kami dari mahasiswa UNIMED semester 6. Jadi deh wawancara kami ini terkait dengan keluarga. Apakah boleh? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke, nanti ceritakannya senyamannya mungkin aja ya. Udah bisa kita mulai ya? Jangan tegang. Oke, yang pertama Dek, bisa nggak Adek ceritakan tentang diri Adek dan kegiatan Adek sehari-hari itu bagaimana? Kalau saya di rumah ya paling kan nanti pagi dibangunin bunda sekolah. Habis itu selesai sekolah kan nanti pulang paling makan, habis itu tidur. Baru bangun tidur mandi, tidur lagi. Terus gitu aja. Disuruh bangun terus ke sekolah gitu ya? Ya, Baru pulang sekolah makan, tidur. nggak ada kerjaan rumah dikasih gitu? Nggak ada. Jadi yang kerjaan rumah siapa? Kakak. Oh, kakak. Oke, jadi yang kedua, tapi sebelumnya orang kakak-kakak mau nanya, Adek punya orang tua yang lengkap? Udah cerai sih pas saya kelas 6. Tapi sampai saat ini apakah masih ada komunikasi sama? Ada, ayah sering datang ke rumah ngasih duit. Masih kayak biayai kami lah gitu, ngasih bunda juga, uang bunda juga. Nah, selanjutnya Dek, kegiatan apa yang Adek lakukan ketika Adek itu merasa sedih atau mungkin banyak pikiran? Saya main-main keluar sih ya, nongkrong. Nyari sensasi, kadang juga keluar sendiri gitu kan. Kayak ngopi, udah sih gitu aja. Soalnya kalau di rumah kan, kalau misalnya lagi ribut orang itu pas belum pisah rumah, kayak males sekali, bagus kan keluar, nanti pulang-pulang udah senyap tidur. Oh, jadi waktu sebelum cerai ya maksudnya ribut terus ya. Berarti itu posisinya Adik kan masih kelas SD lah ya, karena kan pisahnya kelas 6 ya. Jadi yang Adik rasakan ketika mereka ribut itu gimana? Ya sedih aja gitu kan Kak, tapi memang sih kalau dari dulu sih memang udah sering ribut kata kakak kan. Udah kemarin tuh juga sempat udah tuh pergi dari rumah gitu, dibunuh orang laki-laki, dibawa semua hartanya sampai habis gitu. Udah pas pulang-pulang itu lah orang itu cerai, karena ayah pun pas bunda pergi sama laki-laki ini dia gila judi gitu, kayak hilang arah gitu lah. Gitu. Jadi stres lah ya sebenarnya di rumah. Iya sebenarnya stres ya Kak, tapi kayak masih ada kakak sama abang gitu kayak selalu nguatin, ya udah katanya udah nggak apa-apa apa. Berarti ketika mereka berantem itu Adik sering ya berada di dalam rumah itu sama kakak dan abang. Lalu ketika di dalam rumah abang sama kakak langsung tarik nggak misal ayo langsung tinggal sama Iya udah gak usah pergi, kita ke kamar mbak aja kata gitu, nanti orang tuh ngajak main situ-situ. Umur kakak sama abangnya umur berapa? Kakak setahu saya 24 udah 25 baru tamat kuliah juga. 2000 berapa? 2000 kurang tahu saya Kak, nggak ingat. Terus kalau abang masih SMA kelas 12. Jadi ketika mereka ribut abang pun nggak keluar ya, mereka di rumah ya? Iya di rumah sama saya, nemenin saya gitu. Oke. Nah tadi kan Adik bilang ketika mereka ribut orang tua Adik kan kadang keluar. Nah jadi Adik itu keluar siang kah atau malam kah? Mereka sering ributnya di siang kah atau Orang malam? itu sering ributnya itu malam sih Kak. Di malam lah kamu pergi gitu? Iya malam. Pernah juga saya sampai kayak minggat gitu dari rumah, terus dicariin terus itu kan masih kecil. Jadi kalau misal Adik keluar itu ada temannya? Ada Kak. Oh ada temannya gitu. Selanjutnya apa yang membuat kamu merasa bangga, merasa senang dengan diri kamu sendiri? Saya kayak ngerasa sekarang tuh kayak dulu masih pas masih kecil itu kan kayak
sedih kali gitu kan Kak. Cuman sekarang kayak yaudah bodo amat aja gitu, kayak orang tua kayak mana ya udah terserah, yang penting saya bisa sih, saya dengan kaki saya sendiri, saya jalan sendiri, kayak dikasih duit juga kan sama Pak D buat mulai semua, masih banyak lah yang peduli gitu kan. Saya yang penting ada duit aja sih, kalau urusan yang lain juga terserah. Saya bangga karena saya bisa ngelewatin itu sampai sekarang. Jadi kamu nggak terlalu merasa terpuruk ya? Kalau sekarang nggak, kalau dulu ya lah Kak, masih sedih-sedihnya kali. Oh gitu. Jadi contoh ya dia, maaf kalau kakak nanya, ketika belum cerai nih, masih sama gitu, apakah kamu sangat-sangat merasa ayah kamu sangat menyayangi kamu, begitu juga dengan bunda, maksudnya ada perannya gitu? Kalau kasih sayang nggak pernah nggak cukup Kak, kalau kasih sayang. Cuman kadang itulah orang tuh cekcoknya tuh berdua aja gitu. Kalau tentang kasih sayang ya banyak. Tetap diperhatikan meskipun mereka yang berdua ribut gitu ya? Malah ayah itu paling sayang sama saya juga gitu. Kalau bunda kan karena kemarin itu dia sempat lari sama laki-laki itu kan, ya udah di situ kami nangis terus, ya udah ayah lah tiap hari yang masak. Berapa lama bunda kemarin itu lari? Maksudnya pergi gitu? Kayaknya 4-5 bulan lah Kak, sebelum lebaran gitu. Waktu SD ya kamu berarti itu ya? SMP kelas 1 lah gitu. Terus datangnya dijemput kah atau memang datang sendiri? Itu datangnya pas kakek saya meninggal. Mulai dari situ. Terus dia nggak pergi lagi ya? Dia mau pergi lagi kemarin itu, cuma ditahan sama nenek saya, sama abangnya juga kan. Kata, oh kalau pergi lagi kok nggak usah balik lagi, kata abangnya. Beda dia nggak pergi gitu. Nanti kalau misalnya kemarin itu ayah kau yang meninggal, nanti sekarang mama kau meninggal, kau nggak nyesel, kata abangnya. Jadi ketika bunda pergi itu, apakah kamu pernah komunikasi sama bunda selama 5 bulan itu? Jarang sih Kak, kayak di kabarin gitu, kayak dia tuh dibawa perginya tuh sama kayak Parnias gitu ke kampungnya sana, jadi nggak dikasih main HP. Pulang-pulang udah kayak gadul kali Kak, sumpah hitam kali. Baru kami tanya, bunda di sana ngapain? Ngapain babi, katanya gitu. Gitu. Selanjutnya kak, apa kok kakak? Selanjutnya deh, apa kelebihan yang adik punya? Menurut adik lah dulu. Kayak mana ya, nggak tahu juga saya. Kebanyakan ya. Boleh dibilang semisal yang menonjol yang menurut adik, oh ini kelebihanku gitu. Misal ada satu atau dua gitu ya. Nggak tahu sih Kak, saya dulu sempat nari gitu, pandai nari, cuman karena kemarin tuh saya kecelakaan pulang dari Sibaya, kaki saya patah, nggak kasih lagi sama bunda. Selanjutnya nih, apa tantangan terbesar yang sedang ada hadapi sekarang? Maksudnya apa ya, masalah tantangan terbesar lah yang di usia yang sekarang yang adik alamin gitu. Mikirin masa depan aja sih Kak, lagi kayak mikirin kan nanti mau masuk SMA, kata kakak suka hati mau ngambil apa aja, yang penting kau tuh yakin, misalnya biar nggak salah langkah gitu kan Kak, dibimbing juga sama dia. Ya itu saya masih pening mau masuk SMA apa SMK. Kalau SMA kan saya disuruh di Mandua, itu kan Islam kali kan Kak, sementara saya pengennya akuntansi SMK biar bisa sambil kayak kerja gitu. Kalau soal mau masuk ke SMA ini, ada nggak kamu nanya-nanya kayak sama ayah atau sama bunda, aku mau menurut bunda aku mau SMA atau SMK, bunda aku di mana gitu? Iya, itu orang itu sih Kak kemarin yang ngomongin pas saya punya, katanya disuruh ambil SMA, itu lagi disuruh Mandua sini kan. Terus saya nggak mau, saya mintanya SMK. Berarti ayah dan bunda bilangnya kamu di Mandua, Iya. tapi kamu maunya di SMK gitu. Oke, sebenarnya ya itu balik lagi sih ke kamu sendiri, maunya gimana, senyamannya aja gitu. Selanjutnya, bagaimana kamu mengatasi atau menghadapi masalah ketika kamu sedang sulit? Masalah tentang apa dulu? Yang menurutmu, ya, tentang contoh kan kemarin tadi kamu bilang kalau waktu kelas 6 SD atau mungkin kelas 1 SMP ayah dan bunda sering berantem gitu. Nah, kamu merasa nggak sih kalau di kelas 9 ini apa ya, kok mereka begitu gitu, semakin sadar gitu, loh kok aku udah jadi begini, kok aku udah nggak lengkap lagi gitu. Oh itu udah dari kayak kelas 8 itu sih Kak, saya bilang ke kakak saya kan, kakak saya juga ceritain tentang dulu dia kecil pun emang kayak gitu, orang itu berdua kayak ayahnya nggak pernah peduli gitu kan Kak, dapet apa-apa semuanya tuh dia apa itu gitu Kak. Makanya bunda capek kali semua tuh bunda, kayak misalnya dari 100 bulan nol sama laki-laki ini
misalnya kita nengok dia bahagia pun juga kita nggak tahu apa yang dirasain dia kan di rumah. Saya dan nerima aja kalau saya kayak gini. Lagian kayak ayah saya juga masih sayang gitu, kayak masih nggak kehilangan peran lah istilahnya. Tapi ada nggak terbesit di dalam hatimu pengen kembali lagi, pengen utuh lagi kayak dulu lagi, tidak ada yang berantem? Kalau dibilang pengen sih pengen ya kak, cuman kasihan sama bunda gitu kan, dari dulu udah menderita, masa karena keegoisan kami sebagai anak kami suruh kembali lagi. Nah, nggak apa-apa deh. Oke, selanjutnya deh, kalau bisa mengubah satu hal dalam hidup kamu supaya kamu lebih baik, apa itu? Maksudnya ketika kalau kamu boleh merubah sesuatu lebih baik lagi, apa yang perlu kamu ubah supaya lebih baik lagi? Apa tadi kak? Ketika kamu bisa mengubah satu hal itu menjadi lebih baik lagi, apa sih yang sebenarnya pengen kamu ubah itu jadi lebih baik lagi gitu? Saya nggak mau ada di dunia ini sih. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa kayak gitu deh? Kenapa malah? Gak apa sih, kayak buat apa juga kan nggak di sini kalau orang tua kayak gitu. Saya sebenarnya capek juga, cuman kayak berat aja sama orang-orang dulu. Sorry. Oke, jadi mungkin ya apa? Kamu pasti yang pernah sendiri lah, semisal di kamar atau dimanapun, kamu pernah nggak sih menangis kayak kok aku begini gitu? Sering lah kak, dulu saya selalu sendiri di kamar kunci pintu, sampai dulu kan saya tangan sampai hampir masuk rumah sakit SMP. Karena kamu merasa kok aku begini, kok aku dilahirkan hanya untuk melihat mereka bertengkar gitu doang ya. Sebenarnya ya nggak bisa sih ya kita ini kan hati orang, karena aku tadi nggak apa ya, tetap semangat aja ya. Lama nih. Kita nggak bisa merubah mereka ya, tapi ya kita aja yang apa ya, bisa maklumin semua gitu ya. Sebenarnya ya pun udah minta balik, kayak minta kami bantuin orang itu biar balik lagi atau biar kita sendiri lagi kayak dulu. Cuman itulah saya bilang sama kakak saya, kalau abang saya nih bapaknya belum jalan kak, dia kayak egois gitu, mau dia aja sama ayah saya ini itu mau balik tapi mau mikirin perasaan bunda. Dulu bunda saya sering dipukul ayah, Sampai main tangan gitu ya. Dan kamu lihat ya, pernah saya lihat pernah kayak hampir mau dipakein apa gitu, apa namanya kak untuk masak itu kuali ya, oh. baru ditarik sama kak saya gitu. Dan lagi masuk. Oke, selanjutnya deh, apa harapan kamu untuk diri kamu sendiri dari beberapa tahun ke depan? Saya bisa lebih sukses ke depan, lebih saya mau berbagi ilmu saya sama kakak saya. Sedikit ya dek, mau bertanya, kamu dendam nggak sama ayah kamu? Karena ada rasa dendam? Enggak sih kak, karena kayak menurut saya dua-duanya salah gitu. Dan saya juga katanya dari dulu kayak gampang apa, karena dulu sering dituduh ayah selingkuh, jadi dia tuh kayak nyoba gitu. Jadi harus sama salah juga kan kak, dua-dua nggak ada yang bisa dipihak juga, ada urusan orang itu lah itu. Tadi kamu bilang kalau setelah cerai ayah udah berubah, kan? Kamu lihat nggak perubahannya itu? Iya kak, emang dia berubah, nggak pernah lagi kayak gitu, merokok pun juga udah enggak, kayak betul-betul fokus sama ya, bisnis dia aja gitu, ngasih duit, kayak kami nggak pernah kekurangan lah walaupun nggak ada dia lagi di rumah gitu kan. Bunda juga nggak kerja, duit juga dari dia semua. Dan apakah bunda udah berubah, nggak melakukan kesalahan yang sama lagi? Enggak, bunda sendiri kak, bahkan kami suruh kayak bunda cari aja lagi pasangan yang baru yang Selanjutnya deh, ini kita mau ke sekolah ya. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kamu? baik sih kak. Saya gampang bergaul orangnya, orang-orang sini juga kenal juga banyak sekali saya.
Iya. Sahabat ada 5 orang di kelas. Apa satu kelasmu tahu kalau kamu keluarga kamu begini gitu? Enggak, cuma 5 orang ini. Cuma 5 orang, selebihnya nggak tahu. Dan 5 ini pernah nggak menyinggung kayak, kamu kan anak ini gitu? Enggak pernah. Malah orang itu selalu kayak jadi support iya gitu. support saya, kayak selalu nyemangatin saya, kayak selalu ada lah gitu. Berarti kamu sering cerita sama mereka tentang keluarga kamu gitu. Selanjutnya, apakah kamu punya sahabat yang paling kamu percaya untuk cerita? Punya Kak, dari TK saya sama dia sampai sekarang Dia sekolah di sini? sebangku. Jadi berarti udah tahu lah ya mulai dari A sampai Z Udah. ya, kamu juga begitu ya. Jadi nyaman terus cerita sama dia, saling percaya gitu. Dia juga sering ceritain keluarganya juga. Berarti kalian memang udah saling sama-sama percaya gitu ya. Selanjutnya, siapa yang paling berperan memberikan semangat untuk kamu pada saat ini? Regina sih Kak. Regina itu sahabat. Iya, yang saya bilang tadi yang TK itu. Dia yang Dia ketua OSIS. dia yang selalu memberikan semangat sama kamu. Dibandingkan sama orang kakak, sama abang? Kakak saya. Tapi Selanjutnya, kakak saya nggak apa gitu loh Kak, karena sekarang kan saya udah jarang bahas tentang itu, ya udah dia cuma ngasih duit aja dan saya udah semangat kok. realistis. Oke, selanjutnya deh, hal apa yang membuat kamu merasa nyaman dan merasa aman ada di sekolah ini? Karena saya nggak pernah punya musuh ya Kak di sekolah ini, sama kayak orang-orang juga lumayan kayak menghargai saya lah juga di sini, entah banyak hal juga ya sih itu aja. Nggak pernah dibully gitu ya di sini? Oke, selanjutnya deh, jika sekolah ini, kalau sekolah ini mampu membantu kamu lebih baik lagi deh, bantuan seperti apa yang kamu harapkan? Bantuan Maksudnya gini, ketika sekolah ini mampu merubah kamu menjadi lebih baik lagi, membantu kamu untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi, bantuan seperti apa? Apakah harus dikonseling setiap hari kah, atau apakah harus diceramain setiap hari kah, atau diberi nasihat setiap hari, atau apapun itu untuk membantu kamu menjadi lebih baik lagi dari sekarang atau dari sebelum-sebelumnya? ya mungkin cuman butuh motivasi aja sih Kak, biar kayak tetap semangat atau apa gitu. Kayak sekolah ini udah cukup oke sih menurut saya, gurunya juga baik-baik, cuman ada juga lah yang Jadi konseling sama guru tentang masalah keluarga. Pak Adi pernah terus respon Pak Adi baik. baik. Jadi apakah hanya Pak Adi yang tahu masalah keluarga kamu atau ada beberapa guru lagi yang tahu? Pak Adi sama Mem CH. Mem CH ini perannya apa di sekolah? Maksudnya dia wali kelas kah atau Wali kelas saya dulu. jadi kamu nyaman cerita sama dia? Iya. Kamu cerita sama dia secara sukarela ataukah memang dia bertanya? Sukarela sih Kak dulu pas masih jadi wali kelas saya. Tapi kalau sekarang saya nggak pernah cerita lagi. Selanjutnya deh, hal apa yang kamu paling sukai dari sekolah ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya dari segi sosialnya, cara belajarnya, cara mengajar gurunya, cara menerima cara teman-teman menerima kamu gitu. Mungkin ini ya intinya sih buat pas hari Sabtu buat talentnya itu misal seperti sama kegiatannya tiap hari itu ada jam satu Selanjutnya, mata pelajaran apa yang kamu senangi? saya suka IPA Kenapa? karena kayak seru aja gitu ngitung sama kayak jumlah gitu. Saya juga suka agama. Kamu suka ngitung-ngitung ya? Dan suka agama. Pantas kamu mau SMK akuntansi ya. Oke, selanjutnya kalau sedang ada kesulitan belajar, kamu minta bantuannya ke siapa? Ke teman saya. Ke Regina itu? Iya. Kebetulan dia pinter sih Kak, ranking 2. Oh, di kelas ya. Ranking 1. Kalau boleh tahu,
Saya kemarin itu 4, cuman pas kecelakaan saya nggak datang-datang dan ranking 30. Kamu ini juga yang nggak masuk. Ya, berapa lama dulu itu kamu pakai? 1 semester. Wah, 1 semester kamu langsung nggak datang ya? Iya, pas baru masuk kelas 9. Jadi sekarang udah bisa jalan biasa? Udah. Di mana kemarin kecelakaan? Enggak, pas pulang Subaya di Jamin Ginting. Bukan, pas pulangnya. Iya. Ini kaki saya patah kemarin, dioperasi. Mungkin ntar lagi mau dilepas. Sebenarnya bisa bulan ini, cuman kan cuma masuk SMA. Mungkin pas saya masuk SMA saya nggak datang kan, jadi nanti aja diundur. Mungkin sebulan 2 bulan udah SMA saya operasi. Oke, selanjutnya menurut adik, suasana belajar seperti apa yang bikin adik nyaman? Yang tenang aja sih kak, yang penting tenang, sama gurunya juga nggak tegang lalu kayak asik gitu ngejelasin. Jadi kita pun belajarnya enak, masuk di otak kita. Selanjutnya apa cita-cita yang kamu inginkan di masa depan? Pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan di masa depan kamu nanti? Saya sebenarnya pengen jadi penyanyi sih. Suara kamu bagus ya? Enggak Kamu juga hobi sih. nyanyi ya? Iya, enggak sih kak, sebenarnya pengen jadi dokter. Cuman kata kakak saya dokter itu jahat. Terus saya bilang kan nggak semuanya, nggak ada jahat itu, kamu usah jadi dokter ya gitu. Kamu kan hobi nyanyi, jadi kalau misal ada lomba-lomba nyanyi di sekolah ini kamu ikut? Kenapa? Nggak apa-apa. Karena kamu malu, nggak pede. Malu saya lah. Kenapa kamu tertarik tadi jadi penyanyi? Karena hobi ya? Karena hobi kayak juga sering tiap hari saya dengerin lagu sih kak. Ngapain aja ya dengerin lagu. Mau kamu sedih, senang gitu, dengar lagu terus gitu. Selanjutnya apa yang perlu kamu lakukan sekarang supaya cita-cita kamu itu tercapai nantinya? Fokus ke tujuan kita sih, kayak kita misalnya lebih banyak latihan nyanyi gitu kan, ikut audisi dari yang kecil dulu kan. Kalau nggak ada yang kecil kita nggak akan mungkin bisa dapat yang besar kan. Selanjutnya deh, apakah ada kegiatan di luar sekolah yang kamu sukai atau ingin kamu coba di masa depan? Kegiatan yang di luar sekolah ya deh. Nggak ada ya, berarti ya kalau pulang sekolah pulang langsung ke rumah gitu. Berarti Dek, kalau kamu pulang ke rumah, di rumah itu sekarang kamu tinggalnya sama siapa aja? Sama bunda, kakak, sama abang. Berarti 4 ya? Iya. Kalau boleh tahu rumah kamu di mana Dek? Sama saya di Solo kan, Oh, di Solo. Jadi ke sini diantar. dianterin sama Bunda. setiap harinya ya? Iya. Kalau sama ayah pernah diantar lagi nggak? Pernah. Kadang kan dia ke rumah juga. Kalau ke rumah sekedar hanya cuman duduk lihat kalian terus pulang, atau di situ netap contoh beberapa hari gitu? Enggak sih kak, nggak bisa netap, tetangga kami lemes sekali menurutnya kak. Oke ya. Iya sebenarnya pun mau pindah, cuman karena saya sekolah di sini kan, bunda saya gila diomongin orang itu kak. Kadang saya mati juga kan, kayak apa lah kayak nggak ada kerjaan, nggak ada orang yang macam bagus sekali hidupnya gitu. Selanjutnya deh, siapa sosok yang menginspirasi cita-citamu? Maksudnya apakah kamu lihat ada satu figur yang wah dia penyanyi, berarti aku pun pengen jadi dia seperti itu? Nadine. Nadine. Oke, jadi kamu terinspirasi dari Nadine gitu ya? Dek, kalau ini kan kalian sudah berempat, jadi suasana di rumah setiap harinya itu bagaimana? Apakah jadi diam-diaman, kayak pulang sekolah ya udah langsung masuk kamar masing-masing, terus malam keluar kamar hanya untuk makan dan sebagainya, nggak ada interaksi maksudnya di rumah? Enggak sih kak, kami setiap makan ngumpul di ruang makan. Cerita juga kadang malam kan bunda keluar beli makanan, kayak nanya mau makan apa. Tapi kami makannya rame-rame, cerita. Rame juga sama kayak dulu ada ya. Jadi nggak bisa kak kalau makan nggak ada kawan. Berarti nggak bisa ya makan sendiri gitu? Nggak selera. Selanjutnya dek,
Kalau di rumah ya, siapa yang menurut kamu paling sering menemani atau memperhatikan kamu? Bunda. Bunda ya. Dibandingin dengan kakak juga ya. Dia udah kerja ya. Berarti bunda yang selalu ada sama kamu 24 jam. Kalau kamu di kelas, kamu ini nggak orangnya yang kayak pede gitu ke depan atau yang Iya pede kak, kalau di kelas aja udah kayak macam keluarga lah, udah nggak tahu malu lagi. Kalau di lapangan pun sebenarnya nggak malu kalau kegiatan, cuman kalau nyanyi enggak lah. Saya kalau buat talent kadang sering nampil oh, sebelum kesehatan gitu. pas dulu tuh udah maju ke depan. Menurut kamu deh, ketika kamu di rumah, apakah kamu didengarkan? Misal kamu ada ngomong contoh satu saran atau kalian ada diskusi ngasih satu solusi, apakah kamu merasa kamu itu udah cukup didengarkan? Dengarkan ya Kak. Malah saya yang paling sering ditanya kayak kerja. Malah saya yang paling kesulitan, saya juga sering. Menurutmu deh, keluarga yang bahagia, keluarga yang ideal berarti ketika misalkan sekarang ayah sudah tidak satu rumah dengan kamu, beda tidak perasaan kamu ketika ayah datang ke rumah melihat kamu dan melihat ke abang sama bunda, dan ketika ayah tidak di rumah, beda nggak perasaannya? Ya beda lah kak, kayak lebih seneng aja pas saya datang gitu, kayak ngerasa masih lengkap. Pernah nggak kamu bilang jujur sama ayah kayak, ayah aku senang loh kalau ayah datang ke sini terus gitu? Iya pernah lah kak. Terus? Setiap dia datang saya bilang udah lah apa tinggal di sini aja gitu. Nggak bisa tengok lagi tua ya di depan pintu sini aja orang itu dan yang harus bilang. Oke. Jadi deh udah selesai lah kita sekarang tahap wawancaranya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita sama kakak-kakak yang di sini. Terima kasih sudah memberikan waktu. Ya kita nggak bisa sih merubah, kita nggak bisa kan nuntut harus begini, harus begini, harus begini, karena kita juga nggak boleh mikirkan diri kita sendiri. Kita harus mikirkan bunda kita juga, kita juga harus mikirkan kakak, abang, dan juga ayah kita. Jadi ya sekarang jalani aja dengan semangat, karena kita nggak bisa merubah masa lalu kita kan dek. Adik pun merasa percaya aja dek, keluarga bahagia pun ketika dilihat bahagia dari luar, kita nggak tahu apa sedihnya di dalam, apa cerita di balik itu. Dan kamu juga begitu, ketika kamu merasa kamu paling sedih, kamu merasa kamu paling mungkin ada ya perasaan kayak aku keluarga aku begini, apakah aku diterima, apakah aku begini, mungkin. Tapi ya balik lagi dek, kamu harus semangat aja, karena kita pun nggak bisa kan mau menuntut apa-apa ke orang tua kita begitu. Jadi bukan ini alasan kamu jadi patah semangat, justru ini alasan kamu menjadi lebih semangat lagi. Bukan berarti ketika orang tua tidak lengkap lagi kamu jadi turun semangat, justru itu yang harus kamu buktikan. Aku tanpa ada mereka lengkap pun, tapi kamu kan masih bisa merasakan peran ayah dan peran bunda di hidup kamu. Jadi harus Semangat selalu. semangat. Udah. Jadi deh semua wawancara, semua jawaban kamu tadi kami keep, kami nggak akan nyebarkan kemana-mana, jadi tenang aja, karena itu udah ini kami ini hanya untuk memenuhi mata kuliah konsumsi kami. Makasih ya dek untuk waktunya, semoga kedepannya kamu lebih baik lagi. Sama. Ada kamu di kelas 95. Udah saya balik ya kak. Tunggu